Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun dan dimanapun pemirsa CIC menyaksikan video kami. Kembali lagi dengan saya, Insan Praditya Anugrah, di channel CIC Official. Saya adalah peneliti sekaligus pengamat politik CIC Official. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan, dan kasusnya berlarut-larut sejak tahun 2016 hingga sekarang ini masih menjadi polemik, yaitu mengenai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS. Sebelum kita ke RUU PKS, kita bahas dulu kenapa RUU ini penting, ya kan? RUU ini penting karena kekerasan seksual itu selalu terjadi, terutama sebelum abad ke-19, ya, di mana perempuan masih dikategorikan sebagai makhluk atau masyarakat kelas 2, dan ketika dia menikah dia adalah properti dari suaminya gitu. Ya, kemudian yang namanya diperlakukan sebagai properti, sebagai objek, yaitu dia kalau tidak memuaskan atau tidak sesuai ekspektasi suami bisa uh, menderita hukuman, ya kan. Dan salah satu hukumannya itu ketika itu di berbagai belahan dunia adalah pencambukan, ya kan. Tidak seperti sekarang di mana aktivis feminis bisa berkoar-koar. Dulu kebanyakan sistem hukum mainstream masih mengakui hal tersebut sebagai hal yang wajar. Jadi untuk membuat suatu perubahan memang kita harus mendobrak apa yang disebut kewajaran dari sistem nilai yang lama gitu kan. Nah, kemudian feminist wave berkembang di abad ke-20, mulai ada women suffrage, perempuan baru mulai milih tahun 1920-an itu ya. Dan mulai ada convention on the elimination of all forms and discriminations against women atau CEDAW tahun 79. Dan kemudian pembentukan Women's Global Leadership Institute atau WGLI yang dibentuk tahun 1991, yang semuanya eh, merupakan gerakan-gerakan yang bersifat women empowerment gitu. Mereka membela hak-hak dan perempuan, baik itu dalam hak-hak politik, hak-hak sosial segala macam, dan sekaligus juga membela hak-hak perempuan untuk tidak menderita kekerasan seksual gitu. Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan ini ada dua kalau saya lihat. Yang pertama kekerasan di masa damai, yang kedua kekerasan di masa chaos. Kekerasan di masa chaos dulu ya. Ini dalam bentuk sexual slavery dan juga rape. Kalau misalnya ada di, kita tahu di perang Asia Timur Raya ada Jungianfu, dan di perang Vietnam itu juga ada sexual slavery perempuan-perempuan Vietnam untuk melayani pasukan-pasukan Amerika gitu kan. Dan itu di institusionalis itu disediakan oleh institusi Pentagon sebagai sarana eh, pemuas bagi tentara-tentara itu sendiri gitu ya. Dan kemudian selain slavery dan juga rape, ada juga domestic violence yang dilakukan seperti tadi, yang bisa dicambuk istri segala macam gitu kan. Oleh karena itu inilah yang kemudian kalau di dalam konteks Indonesia melahirkan undang-undang eh, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Selain itu juga di KUHP diatur mengenai bentuk-bentuk pemerkosaan yang dapat dipidana gitu ya. Tapi kemudian eh, kedua undang-undang ini dinilai minim aspek perlindungan terhadap korban, dan juga banyak hal-hal yang tidak tersentuh dalam RUU ini, dalam undang-undang PKDRT maupun RUU KUHP, yaitu yang pertama adalah non penetrative sex gitu ya. Hubungan seksual yang tanpa penetrasi itu tidak bisa terkena KUHP gitu. Dan kemudian kekerasan-kekerasan yang dilakukan di luar
rumah tangga yang dicatatkan negara seperti pernikahan siri, hubungan pacaran, kekerasan seksual oleh anggota keluarga seperti paman, ya kan, seperti misalnya adik ipar dan segala macam, itu tidak dapat dikenakan KUHP ataupun Undang-Undang PKDRT gitu. Oleh karena itu, aktivis-aktivis perempuan karena ada peningkatan, jadi dari kurun 2012 sampai 2015 itu kira-kira setiap tahunnya ada 300.000 kasus kekerasan seksual yang diderita oleh perempuan. Nah, karena masalah inilah kemudian para aktivis-aktivis perempuan membawa draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan ke DPR untuk dibahas. Nah, ini dari tahun 2016 dan sampai tahun 2020 ini RUU PKS tidak kunjung selesai disahkan, dan bahkan RUU PKS juga tidak lagi diprioritaskan dalam produk legislasi nasional gitu. Nah, kalau ada beberapa, kayak misalnya alasan, pertanyaan-pertanyaan mengapa RUU PKDRT tidak kunjung disahkan. Ini saya melakukan penelitian kecil, mencoba menghubungi orang DPR meskipun agak sulit gitu ya, dan mendapat keterangan-keterangan dari Komnas Perempuan gitu ya, dan dari data-data versi Komnas sendiri, itu ada beberapa partai yang sebenarnya dari awal mendukung disahkannya RUU PKS itu, seperti ini kalau dari data Komnas ya, ada PAN, ada PKB, ada Gerindra, ada PDIP, dan ada Nasdem yang mereka mendukung disahkannya RUU PKS. Dan golongan yang menentang sendiri itu dari golongan partai yang dekat dengan agama mayoritas di Indonesia, yaitu PKS dan P3 gitu ya. Dan sedangkan beberapa partai seperti Golkar, Demokrat, dan Hanura, entah karena mereka nggak begitu paham konteks kekerasan seksual terhadap perempuan atau mereka takut untuk bermanuver dan menghadapi kaum-kaum konservatif, maka mereka memilih untuk ngambang, abu-abu gitu. Jadi antara mendukung atau enggak gitu. Ada beberapa anggota juga yang sebelumnya sempat mendukung dan kemudian agak jawabannya jadi ngambang gitu, karena arahan-arahan dari partai yang berbeda gitu. Dan yang terjadi adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan terhadap seksual ini sebagai isu dianggap sebagai isu yang tidak krusial, dan isu ini dipinggirkan. Indikator peminggirannya apa? Yaitu banyak anggota-anggota yang setiap ada rapat mengenai RUU PKS ini mereka tidak hadir gitu, meskipun partainya mendukung gitu. Bahkan ada individu yang sebenarnya cuek aja walaupun partainya mendukung, dan beberapa individu tersebut adalah perempuan itu. Dan ada juga perempuan yang sebenarnya partainya masih abu-abu antara dukung atau enggak, tapi justru dia sendiri secara sikap personalnya menentang RUU PKS gitu kan, karena satu dan lain hal ya yang akan dijelaskan kemudian gitu. Dan hal ini sangat menyedihkan dan miris tentunya terhadap pengembangan perjuangan perempuan untuk menghapuskan kekerasan seksual. Dan peminggiran isu ini juga bisa dilihat dari tidak dilibatkannya Komisi 3 dalam pengesahan atau pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual. Dan ini hanya diserahkan kepada Komisi 8. Komisi 8 memang membidangi perempuan, anak, agama, dan lain-lain gitu ya, tapi kebanyakan isinya adalah orang-orang berlatar belakang agama. Nah, yang menurut Komnas Perempuan ini adalah jadi masalah gitu, karena orang-orang berlatar belakang agama tidak mengetahui bagaimana perjuangan kaum perempuan atau bagaimana sejarah-sejarah
yang sebelumnya diderita oleh kaum perempuan. Mereka justru banyak berprasangka buruk seperti pengaturan-pengaturan kekerasan seksual tanpa ikatan pernikahan itu dianggap melegalisasi zina gitu kan. Padahal menurut Komnas Perempuan ini tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena yang namanya zina itu diatur di RUU KUHP gitu. Dan tidak mungkin RUU PKS mengatur mengenai zina gitu kan. Nah, sedangkan orang-orang ini sangat vokal dan punya suara yang lumayan didengar di Komisi 8 itu yang mayoritas orang-orang agama gitu. Nah, sedangkan kalau menurut logika ya, RUU PKS ini sendiri justru ingin mengatur bagaimana orang tidak bertindak suka-suka gitu. Mentang-mentang dia punya relasi kuasa, dia adalah bos, dia adalah seorang paman, atau dia adalah seorang siapapun yang punya relasi kuasa lebih besar, dia dapat melakukan opresi atau kekerasan domestik terhadap orang-orang yang posisinya lemah, atau pelecehan seksual terhadap orang-orang yang posisinya lemah. Kan sebenarnya itu poin dari nafas dari RUU PKS itu. Nah, kemudian kalau dari segi panja dari tahun 2017 hanya ada 3 kali RDPU. RDPU itu di DPR adalah rapat dengar pendapat umum. Dan ironisnya, Komnas Perempuan sebagai inisiator hanya diundang 1 kali. 2 kalinya mereka mengundang lembaga-lembaga yang kalau menurut Komnas hanya terafiliasi dengan partai-partai politik tertentu dan tidak memiliki kajian empirik mengenai data-data korban ataupun apa yang penting untuk dibahas di dalam RUU tersebut gitu. Jadi secara kajian teknokratisnya saja sudah sangat low gitu yang dibahas oleh DPR, dan ini menandakan indikasi dari peminggiran isu itu sendiri gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi teoritis gitu ya, ini ada 2 sih sebenarnya kenapa RUU PKS juga tidak kunjung disahkan, banyak yang cuek, banyak yang tidak peduli gitu kan. Kalau dari kacamatanya Anna Phillips ya, yang tahun 97 apa 99 ya, dia menekankan kepada pentingnya perwakilan deskriptif kaum perempuan. Kita masih jauh dari keterwakilan deskriptif tersebut karena kuota 30% tidak pernah tercapai. Meskipun bersyukurnya tahun 2019 itu adalah angka tertinggi perempuan di parlemen, yaitu mencapai lebih dari 20%. Tapi ironisnya di tahun 2019 itu pula RUU PKS masih belum dapat disahkan. Dan dari segi jumlah memang masih jauh ya, masih 80%-nya berarti laki-laki gitu kan. Dan dari sisi 20% perempuan ini, seperti yang saya sebutkan tadi, masih banyak perempuan-perempuan yang tidak menyuarakan kepentingan perempuan itu sendiri. Justru kadang-kadang mereka mengamplify kepentingan-kepentingan laki-laki yang membawa nilai-nilai konservatif dan patriarkal gitu. Ini senada dengan statementnya Johnny Lowandowski yang mengatakan bahwa jumlah kuantitas tidak menjamin ide-ide tentang pembelaan terhadap perempuan atau pemerjuangan nasib-nasib perempuan akan diperjuangkan lebih gitu. Justru banyak perempuan-perempuan yang ada di parlemen itu adalah hasil dari sosialisasi lembaga-lembaga yang masih patriarkal, yang kalau dia bilang dalam bahasanya itu belum ada feminisasi politik. Lembaga-lembaga politik, baik itu partai politik, baik itu DPR, baik itu lembaga lain-lain lagi ya, itu masih sangat berparadigma maskulin gitu. Sehingga perempuan-perempuan yang masuk ke sana pun itu masih terpatri dari paradigma maskulin gitu. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah, kita bisa lihat kalau anggota DPR suka nyawer pedangdut apa segala macam, itu kan sebenarnya bukan bentuk partisipasi perempuan dalam politik, itu namanya objektifikasi perempuan di dalam politik gitu. Dan bagaimana RUU PKS ini yang sekarang sudah dikeluarkan dari prolegnas, dari prioritas gitu,
Mungkin ini tugas kita bersama untuk mensoundingkan literasi-literasi mengenai kesetaraan gender dan pemerjuangan perempuan agar eh, gerak peradaban kita ini tidak mundur, tidak cenderung konservatif, kolot, dan dikungkung oleh realitas subjektif dari kaum-kaum tertentu, tapi dapat memperjuangkan bagaimana kepentingan publik dan seluruh eh, kalangan-kalangan yang seharusnya diperjuangkan. Salah satunya adalah perempuan yang populasinya tentu sekitar kurang lebih 50% dari laki-laki. Ya, sekian saja video dari saya. Sampai bertemu di analisis CIC selanjutnya. Salam.